Subtema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Pembelajaran 1 yaitu materi IPS dan IPA. Makanan tradisional yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia merupakan bagian dari identitas bangsa kita. Beragam makanan khas dari Indonesia termasuk dalam kekayaan budaya. Kita sebagai bangsa Indonesia patut bangga dengan mempelajari dan mencoba beragam makanan khas atau tradisional tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh makanan khas Jawa Timur. Yang pertama yaitu rujak cingur. Kata cingur berasal dari mulut, irisan mulut atau moncong sapi yang direbus dan dicampurkan ke dalam hidangan. Nah, dari gambar yang tersedia ini, kira-kira yang mana ya teman-teman yang cingur? Nah, rujak cingur ini kira-kira makanan khas berasal dari mana sih? Ya, benar sekali. Makanan rujak cingur ini yaitu khas dari Surabaya. Kemudian yang kedua yaitu ada lontong balap. Lontong balap ini disajikan dengan tahu goreng, tauge, lontong, dan yang paling khas yaitu lento. Lento terbuat dari kacang tolo atau kacang hijau. Makanan khas ini berasal dari mana ya teman-teman? Iya, benar sekali, lontong balap juga berasal dari Surabaya. Kemudian yang ketiga, nasi krawu. Cirinya adalah nasinya yang pulen dan disajikan dengan daun pisang. Lauk yang paling khas yaitu sayatan daging sapi dan serundeng. Nah, untuk nasi krawu ini kira-kira makanan khas dari mana ya teman-teman? Iya, benar sekali. Jadi nasi krawu ini adalah makanan khas dari kota Gresik. Kemudian yang keempat yaitu ada nasi pecel. Makanan yang dikombinasikan dengan bumbu sambal kacang dan dicampur dengan aneka jenis sayuran. Nah, nasi pecel ini banyak sekali terdapat di seluruh daerah. Kira-kira yang paling khas daerah mana ya teman-teman yang memiliki makanan khas nasi pecel? Iya, benar sekali, nasi pecel kebanyakan ada yang dari Nganjuk ataupun Madiun. Selanjutnya yaitu ada sego jamblang atau nasi jamblang. Khas dari makanan ini yaitu penggunaan daun jati sebagai bungkus nasi. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah kota Cirebon, Jawa Barat. Kemudian lontong sayur. Sayur yang digunakan pada makanan ini biasanya menggunakan labu siam atau pepaya muda. Makanan khas ini sangat mudah ditemui di Jakarta dan Jawa Barat. Nah, biasanya lontong sayur ini dibuat untuk sarapan pagi. Kemudian selanjutnya ada nasi gudeg. Terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan. Warna coklat ini dihasilkan oleh daun jati yang dimasak bersamaan dan memerlukan waktu yang sangat lama, yaitu berjam-jam. Makanan khas ini berasal dari Yogyakarta, Jawa Tengah. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat bunyi, yaitu pemantulan dan penyerapan. Bunyi sebagai sebuah gelombang memiliki sifat dapat dipantulkan dan diserap. Nah, untuk sifat yang pertama yaitu pemantulan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dengan baik jika mengenai benda-benda yang keras seperti permukaan dinding, batu, semen, besi, kaca, dan seng. Nah, contohnya seperti gambar di samping ini ya teman-teman. Gambar ini merupakan benda-benda yang keras. Nah, untuk sifat yang kedua yaitu penyerapan bunyi.
Bunyi dapat diserap jika mengenai benda-benda yang lunak seperti gabus, kapas, karet, goni, asbes, kain, wol, busa, dan spons. Benda yang dapat menyerap bunyi disebut peredam bunyi. Biasanya, gedung bioskop atau studio rekaman dilapisi bahan yang dapat menyerap dan meredam bunyi. Nah, untuk membuktikan bunyi dapat memantul dan menyerap, teman-teman bisa menonton video ini ya. Percobaan penyerapan dan pemantulan bunyi. Cermin termasuk benda yang memantulkan bunyi. Busa spons termasuk benda yang menyerap bunyi. Sekarang kita tahu benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak atau lembut, berpori, dan memiliki tingkat kepadatan yang rendah. Sedangkan benda yang dapat memantulkan bunyi adalah benda yang permukaannya keras, rata, memiliki tingkat kepadatan yang tinggi dan tidak berongga. Nah, dari video ini dapat disimpulkan benda yang dapat menyerap bunyi yaitu benda dengan permukaan yang lunak, lembut, dan berpori. Sedangkan benda yang dapat memantulkan bunyi yaitu benda yang permukaannya keras, rata, dan padat. Selanjutnya yaitu kita masuk pada pembelajaran kedua, materi PPKN. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Manfaat kerjasama dalam keberagaman sangat banyak sekali. Yang pertama, kerjasama dapat membuat pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan dan cepat. Yang kedua, kerjasama dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga, kerjasama dapat memupuk rasa sosial dan menciptakan kepedulian terhadap sesama. Yang keempat, kerjasama dapat menghindari sifat egois atau mementingkan diri sendiri. Dan yang kelima, kerjasama dapat menimbulkan ide atau gagasan baru berdasarkan hasil diskusi selama bekerja. Pembelajaran selanjutnya yaitu pembelajaran 3 Bahasa Indonesia dan IPA. Teks lisan. Apa sih yang dimaksud dengan teks lisan? Nah, teks lisan adalah bentuk bahasa yang memakai teks tertulis sebagai media perantaranya, atau teks lisan dapat ditemukan dalam teks percakapan. Jadi, teks lisan dapat berupa teks tulis yang dibacakan atau teks yang berisi percakapan. Nah, seperti ini contoh teks lisan dalam bentuk tulis yang berjudul Fahumbo Batu. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias, merupakan gagasan pokok. Kemudian, suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau Fahumbo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias, merupakan gagasan pendukung. Selanjutnya, tradisi melompati batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki khususnya pemuda. Itu merupakan gagasan pokok. Selanjutnya, mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Kalimat tersebut merupakan gagasan pendukung. Nah, untuk teks lisan percakapan contohnya seperti ini. Mari kita baca bersama-sama ya teman. Ria, kamu baru kembali dari Bali ya?
Iya, ini aku bawakan oleh-oleh makanan khas dari Bali. Apa makanan khas dari Bali? Ini aku membawa sate lilit untuk kamu. Sepertinya enak sekali. Apakah ada makanan khas lain dari Bali? Aku ingin tahu. Ada banyak sekali seperti ayam betutu dan nasi jinggo. Wah, aku jadi ingin mencobanya. Terima kasih ya Ria oleh-olehnya. Iya, sama-sama. Aku pulang dulu ya. Iya, hati-hati di jalan. Nah, dari teks lisan atau teks percakapan ini, kira-kira gagasan pokok dan gagasan pendukungnya yang mana ya teman-teman? Nah, gagasan pokok dalam teks lisan atau percakapan tersebut adalah penjelasan Ria kepada Anin tentang makanan khas Bali. Sedangkan gagasan pendukung yaitu kalimat-kalimat lainnya dalam percakapan tersebut merupakan gagasan pendukung. Nah, daripada kalian bingung, kita cek yuk mana yang merupakan gagasan pendukung. Nah, contohnya seperti ini. Iya, ini aku bawakan oleh-oleh makanan khas dari Bali. Ini bisa menjadi gagasan pendukung. Kemudian, wah, aku jadi ingin mencobanya. Terima kasih ya Ria oleh-olehnya. Iya, sama-sama aku pulang dulu ya. Iya, hati-hati di jalan. Nah, ketiga kalimat ini merupakan gagasan pendukung dari teks lisan percakapan ini. Selanjutnya yaitu macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, gaung atau kerdam. Bunyi atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Kemudian, untuk macam bunyi pantul yang kedua yaitu gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Gema digunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Selanjutnya pembelajaran 4 Bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, kita bertemu lagi dengan teks lisan atau percakapan. Kita baca bersama-sama ya teman. Hai Razan, kamu sedang apa? Hai Baim, aku sedang ikut kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Aku lihat sudah banyak orangnya. Ayo kita bermain saja bersama teman-teman, bagaimana? Maaf lain kali saja ya, karena kerja bakti ini harus saling membantu dan kerjasama agar pekerjaan cepat selesai. Baiklah, aku pergi dulu ya. Nah, dari teks lisan percakapan ini, mana ya kira-kira gagasan pokok dan gagasan pendukungnya? Apakah teman-teman bisa menjawab? Jika teman-teman bisa menjawab, tulis di buku tulis kalian ya. Selanjutnya yaitu kerjasama dengan teman. Anin berkelompok dengan Ria dan Triska yang berbeda suku bangsa. Namun, mereka tetap belajar bersama sebelum mengikuti lomba cerdas cermat. Berkat kerjasama kelompok Anin,
Ria dan Triska menjadi juara saat lomba cerdas cermat di sekolah. Nah, untuk cerita yang kedua, Fani dan teman-teman ingin bermain di taman, tetapi banyak sampah. Mita dan teman-teman pun membersihkan sampah yang ada di taman. Mereka bekerja sama tanpa ada yang membeda-bedakan. Membersihkan taman terasa ringan dan cepat selesai karena titik-titik-titik. Nah, titik-titik ini karena apa ya teman-teman? Nah, sudah pasti membersihkan taman terasa lebih ringan karena adanya kerjasama dari Fani dan teman-temannya. Selain kerjasama, mereka saling membantu dan bergotong royong agar pekerjaannya cepat selesai dan mereka dapat bermain. Pembelajaran 5 materi IPS dan SPDP. Keragaman sosial dan budaya di Jawa Timur. Yang pertama ada rumah adat. Rumah adat dari Jawa Timur memiliki bentuk rumah tradisional joglo. Ciri khas rumah joglo yaitu memiliki bentuk berupa limas pada bagian depan atapnya. Yang kedua ada tari tradisional. Tari remo adalah tarian tradisional Jawa Timur yang menggambarkan keberanian seorang pangeran yang berjuang di medan perang. Yang ketiga ada pakaian tradisional. Laki-laki menggunakan penutup kepala khas yang disebut odeng. Dan wanitanya menggunakan kebaya dengan balutan sewek atau jarik. Yang keempat ada senjata tradisional. Sebagian masyarakat menggunakan keris untuk upacara adat dan pakaian adat pengantinnya. Kemudian ada upacara adat. Upacara adat yang kental di masyarakat Jawa Timur yaitu upacara kasodo yang dilaksanakan oleh penduduk suku Tengger di persekitaran Gunung Bromo. Kemudian ada alat musik. Alat musik tradisional untuk mengiringi tarian, upacara adat atau lagu-lagu tradisional menggunakan seperangkat alat gamelan atau karawitan. Gerakan dan formasi tari Bungong Jumpa. Coba kalian perhatikan formasi gerakan A ini. Kira-kira formasi apa ya teman-teman? Iya, benar sekali. Ini merupakan formasi vertikal atau lurus. Kemudian formasi dari gerakan B yaitu membentuk huruf V. Selanjutnya, formasi gerakan C membentuk lingkaran atau melingkar. Kemudian yang terakhir formasi gerakan D yaitu membentuk zigzag. Nah, kita perhatikan video tari Bungong Jumpa ya teman-teman.
Dari video tari bungong jumpa ini, teman-teman bisa nggak menirukan atau mempraktekkan tari bungong jumpa? Kalau bisa, teman-teman video ya gerakannya. Selanjutnya pembelajaran yang terakhir yaitu pembelajaran 6 materi PPKN. Nah, ini ada cerita tentang kerjasama antar keluarga. Disimak baik-baik ya teman-teman. Nenek memberitahu bahwa paman dan bibi akan datang berkunjung. Nenek ingin memasakkan makanan untuk mereka. Aku menemani ibu berbelanja untuk membeli bahan-bahan ke pasar. Seluruh keluarga membantu ibu untuk menata makanan di meja makan yang siap disajikan. Setelah menyantap masakan ibu yang sangat lezat, kita berbincang dan bersenda gurau bersama. Selanjutnya, aku bersama seluruh keluargaku mengatur posisi duduk yang rapi untuk mengadakan foto bersama sebagai kenang-kenangan. Nah, dari cerita ini dapat disimpulkan, dalam keluarga juga diperlukan adanya kerjasama, seperti ibu membantu nenek untuk memasak, kemudian seluruh keluarga membantu ibu untuk menyiapkan hidangan. Kemudian, antar keluarga juga saling bekerja sama untuk duduk yang rapi dan mengatur posisi yang tepat sebelum melaksanakan foto. Nah, itu tadi video pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya teman-teman.